Selamat pagi anak-anak dan salam jumpa untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam subtema 2 pembelajaran 2 yaitu bermain di rumah teman. Muatan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, dengan materi pembelajaran yaitu mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri benda. Yang kedua, menceritakan sikap atau aturan ketika bermain di rumah teman. Baik, mari kita sama-sama melihat beberapa benda yang ada di sekitar kita. Benda yang paling banyak kita jumpai tentu benda padat, termasuk pakaian kita, alat-alat yang sering kita gunakan pada umumnya atau yang lebih banyak adalah benda padat. Seperti pada buku teks halaman 38. Kita buka bersama-sama. Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Secara keseluruhannya, benda yang ada di sekitar kita tergolong dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Sekarang kita akan belajar tentang benda padat. Perhatikan gambar pada halaman 38. Benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Sekali lagi, benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Misalnya, kita lihat pada gambar. Kita kelompokkan pada benda padat. Ada 9 gambar yang ada di depan kita dan kita akan mengelompokkannya dalam 3 wujud benda atau 3 kelompok benda. Yang pertama, benda padat. Misalnya, piring, boneka, bola, kursi, kayu, dan bantal. Semua itu termasuk benda padat. Mengapa kita katakan benda padat? Karena memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Benda padat tidak berubah bentuk atau ukuran walaupun dipindahkan ke tempat lain. Sekali lagi, bahwa tidak berubah bentuk bila dipindahkan. Misalnya, bantal bila dimasukkan dalam baskom akan tetap seperti itu dan ukurannya tetap seperti gambar yang semula atau bentuk yang semula. Maka dikatakan bentuk dan ukuran yang tetap.
tidak akan berubah menjadi kecil, tidak akan berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Dia akan tetap, bila bantal dipindahkan tetap seperti bantal, piring dimasukkan di dalam ember tetap bentuknya dan ukurannya seperti piring. Mohon disimak dengan baik, atau bisa juga diamati secara langsung di rumah kalian masing-masing. Sekarang kita pindah kepada benda yang kedua, yaitu benda cair. Pada gambar kita telah melihat beberapa gambar tentang contoh benda cair. Misalnya susu, minyak goreng, bahan bakar. Nah, bahan bakar itu misalnya bensin, solar, pertalite, dan sebagainya, termasuk oli. Itu juga merupakan benda cair. Sirup dan lain-lain, walaupun tidak ada dalam gambar pada buku halaman 38. Benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah, yakni selalu mengikuti tempatnya atau wadahnya. Ya, jadi benda cair itu berbeda dengan benda padat. Misalnya air atau sirup bila dimasukkan dalam ember akan berubah bentuk dan mengikuti tempatnya, maka dikatakan berubah-ubah. Air bila ditumpahkan di atas meja, dia akan mengalir mengikuti tempat yang rendah. Sekali lagi, maka dengan itu benda cair disebut berubah-ubah. Yang berikut, benda yang ketiga atau wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Kata gas ini seringkali kita dengar ya di rumah, tentu masak dengan menggunakan gas. Ya, kadang juga di rumah sakit tabung oksigen yang sangat heboh didengar dari berita-berita di masa pandemi. Nah, kita kembali. Contoh benda gas yang ada pada halaman 38 yaitu balon. Di sini Bu Guru menulis kembali tentang bola. Mengapa? Di luar itu bola, kulitnya adalah benda padat, tetapi di dalam bola ada gas karena ada ruang yang kosong. Berbeda dengan botol. Di dalam botol ada ruang tetapi diisi oleh susu. Nah, di dalam bola ada ruang kosong dan ruang itu terisi benda gas atau angin. Pada gambar tersebut muncul dua contoh benda
gas, yakni balon dan bola. Ada juga yang kita telah pelajari pada pembelajaran pertama, yaitu gelembung air sabun. Benda gas bisa bergerak dan mengisi ruang yang kosong. Tentu kalau ruang kosong, gas tersebut akan banyak. Kalau ruang kosong yang kecil, tentu gas yang ada di situ sedikit juga, tergantung dari bentuk ruangan tersebut. Maka anak-anak sekalian, kita bisa membedakan wujud dari ketiga benda yang sering kita gunakan, yang sering kita lihat, yang sering kita temui di dalam kehidupan kita, baik waktu belajar maupun saat kita bekerja atau bermain. Belajar saja tentu kita menggunakan benda. Misalnya membaca. Apa yang kita baca? Tentu buku. Buku tersebut bisa digolongkan atau digelompokkan dalam benda padat. Kita saatnya menulis, alat yang kita gunakan adalah buku dan pensil. Pensil dan buku termasuk benda padat. Saat kita menulis, tentu kita duduk di atas kursi dan menggunakan meja. Alat yang kita tempati duduk dan tempati untuk menulis termasuk benda padat. Demikian dengan alat elektronik yang mengantar materi di depan kita, yaitu HP dan laptop. Kedua alat tersebut atau benda tersebut termasuk benda padat. Mengapa? Karena tidak berubah bentuk. Sekali lagi, HP bila dimasukkan di dalam tas, maka bentuknya seperti HP. Dia akan tidak berubah menjadi besar atau tidak mengecil dan sebagainya, melainkan tetap seperti HP. Semoga dengan contoh-contoh ketiga wujud benda akhirnya terbentuk kelompok setiap bentuk benda, bahkan dengan ciri-ciri masing-masing benda, baik benda padat, cair maupun benda gas. Semoga bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekarang kita akan mencoba melihat materi pembelajaran kita yang kedua, yaitu sikap atau aturan ketika bermain di rumah teman. Bermain merupakan suatu kegiatan yang sangat menyenangkan. Bahkan kalau mau diurutkan dari semua kegiatan kita setiap hari, ya mungkin ada yang mengurutkan menjadi urutan pertama. Karena tidak ada anak-anak yang merasa tidak senang bermain, pasti sangat senang bermain. Tetapi di balik itu kesenangan kita, kebahagiaan kita, ada aturan yang perlu kita pahami, perlu kita tahu bahwa dalam bermain ada juga aturannya. Aturan dalam bermain
harus dipatuhi agar permainan bisa berlangsung dengan aman dan tertib. Artinya tidak merugikan kita, tidak merugikan teman, tidak merugikan orang lain, melainkan bisa membahagiakan kita, bisa menyenangkan kita, bahkan ada hal-hal yang menjadi pengalaman kepada kita. Nah, di dalam pelajaran ada juga permainan yang kita pelajari, yang kita harus pahami, kita harus lakukan. Salah satunya adalah aturan-aturan dalam bermain. Setiap permainan ada aturannya. Selain untuk mengetahui kemenangan dan kekalahan dari permainan, tentu ada juga yang paling penting kita lihat adalah keselamatan dan ketertiban di dalam bermain. Aturan dibuat demi keselamatan kita dan kelancaran kegiatan. Apabila kita tidak mengikuti aturan, maka kita itu disebut melanggar. Jika kita melanggar, biasanya ada sanksi atau hukuman. Nah, ada aturan yang kita harus ikuti. Aturan itu bila kita tidak taati, kita tidak patuhi, maka kita itu disebut melanggar. Nah, kadangkala pelanggaran itu ada sanksinya. Maka dengan itu kita harus belajar dengan aturan, belajar dengan menaati aturan, supaya kita terhindar dari pelanggaran ataupun hukuman atau kesalahan. Karena kesalahan tidak akan membuahkan keberhasilan. Belajar itu anak-anak, kita akan mengharapkan keberhasilan. Bermain itu anak-anak, kita akan mengharapkan kerukunan, kebahagiaan, dan keakraban dengan sesama, dengan teman-teman bermain. Nah, sekarang kita mencoba melihat buku teks halaman 940. Di masa pandemi, anak-anak tetap di rumah. Ada mungkin yang pergi setelah selesai belajar, pergi ke rumah teman. Tidak masalah, pergi ke rumah teman. Tetapi sebelum pergi ada aturan. Setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita anak-anak ada aturannya. Nah, sama dengan sebelum pergi bermain di rumah teman, ada aturan yang pertama harus dipatuhi atau harus dipahami, yakni sebelum pergi harus seizin atau pamit kepada orang tua. Jangan pergi sembunyi-sembunyi, apalagi kalau orang tua tidak ada di rumah. Jangan pergi keluar rumah, tinggalkan rumah. Karena mau pamit kepada siapa, orang tua pergi bekerja. Jadi kita itu ada di rumah anak-anak untuk menjaga rumah.
terlebih untuk belajar di rumah. Itulah harapan orang tua kita. Yang kedua, ingat waktu pulang kalau pergi bermain. Jangan bermain lupa waktu. Ya, misalnya mau pergi bermain, pamit kepada orang tua. Orang tua izinkan pergi bermain. Sementara orang tua di rumah sibuk dengan pekerjaan. Lalu kalian pergi bermain lupa waktu. Sudah sore. Hampir sudah mau malam, mau gelap, belum pulang. Orang tuanya lagi pergi jemput, pergi cari. Maka hal seperti ini kalian sudah melanggar. Kadangkala kalau orang tua sudah pergi jemput, orang tua sudah pergi cari, karena melanggar, salah satu melanggar aturan itu anak-anak, ya biasa ada sanksi. Nah, pastikan kita ditegur. Teguran itu dari orang tua bukan berarti kita dimarah, kita dibenci orang tua, tetapi teguran itu dari orang tua menandakan atau supaya kita bisa memahami dan tidak akan diulangi lagi. Jangan biasa ada anak-anak dijemput orang tua saat bermain karena sudah malam, marah-marah, bahkan mengamuk. Padahal kita tidak sadar anak-anak bahwa kita yang salah, kita yang melanggar. Maka lewat pembelajaran kita, lewat materi kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa menyadari bahwa hal ini adalah salah. Berarti saya melanggar aturan di rumah, aturan bermain. Semoga di hari esok atau berikutnya tidak terjadi hal yang kedua kalinya. Jadi itulah yang disebut aturan dalam bermain. Masih ada lagi aturan saat bermain di rumah teman. Ya, ada aturan. Kapan tidak ada aturan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mari kita lihat beberapa contoh aturan bermain di rumah teman. Pertama, saat bermain harus rukun. Selalu bekerja sama. Bukan berarti memaksakan kehendak sendiri. Atau ada permainan di monopoli. Apa maksudnya? Ingin menang sendiri, cuma dia yang mau bermain. Temannya hanya disuruh untuk mengamati atau melihat-lihat saja. Kita harus bermain dengan rukun, saling berbagi. Yang kedua, saling meminjamkan mainan. Ya, termasuk berbagi mainan. Karena biasanya kita ingin juga mencoba mainan teman. Asalkan tetap menjaga mainan teman. Jangan pura-pura pinjam lalu dirusak. Sama juga alat tulis seandainya kita belajar di sekolah. Pura-pura pinjam pensil teman, tiba-tiba ya tusuk meja, pensil teman patah. Semudah begitu dia minta maaf. Nah, kita tidak sadar bahwa kalau pensil teman patah, apa yang mau digunakan untuk menulis. Yang ketiga,
Merapikan mainan setelah digunakan. Jangan setelah bermain tinggalkan permainannya di sembarang tempat. Akhirnya lantai menjadi kotor, bertumpuk sampah, maka kebersihan akan hilang. Apalagi kalau mainannya berbentuk bola. Bahayanya itu kalau ada adik kecil lalu diinjak, bisa-bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sama dengan kalau kita belajar, setelah belajar rapikan kembali buku-bukunya dan alat tulisnya. Begitu juga saat bermain. Rapikan kembali mainan setelah digunakan. Kembalikan di tempatnya, simpan di tempat mainan. Yang keempat, tidak curang saat bermain. Kita harus jujur. Kalau memang kalah, ya kalah. Kalau memang salah, ya mengakulah salah. Jangan coba-coba bermain dengan belajar curang. Hal itu tidak disuka teman. Kita tidak disayangi teman. Dan kerukunan dalam bermain tidak ada. Ada juga beberapa contoh sikap-sikap yang tidak perlu kita lakukan saat bermain. Misalnya, masuk ke rumah teman tanpa mengucapkan salam. Mengapa ya tidak boleh dibuat anak-anak? Ya, siapa tahu ada nenek-nenek di dalam baru kaget. Ya, atau ya biasa di rumah ada anjing galak. Jadi kita harus masuk dengan mengucapkan salam sebagai anak yang berkarakter atau mengetuk pintu. Berikut, misalnya bermain di rumah teman hingga larut malam. Ya, kita lihat waktunya. Ada waktu belajar, ada waktu bermain, ada waktu membantu orang tua, ada juga waktu istirahat. Kita harus bagi waktu dengan baik. Jangan waktu sepanjang hari itu dijadikan waktu bermain. Kita harus membagi waktu dengan baik. Bahkan ada juga biasa membawa mainan milik teman tanpa sepengetahuan teman. Dalam kata lain, tidak meminjam. Ya, jadi hal ini mohon dipahami. Jangan pernah hal-hal ini terjadi. Jadi anak-anak sekalian, dari materi pembelajaran kita mengenai aturan-aturan dalam bermain, aturan di rumah saat mau pergi bermain, kita sudah bisa membedakan mana hal yang kita boleh lakukan, mana hal yang tidak boleh dilakukan. Apabila hal yang tidak boleh dilakukan, kita tetap melakukannya, maka kita itu melanggar. Jangan pernah melakukan pelanggaran apabila bermain bersama teman. Mengapa? Karena kita itu dikatakan melanggar. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa menyimak dengan baik dan mengikuti penjelasan Ibu Guru dengan baik. Maka dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, dan
Yang terakhir, mari kita mencoba melihat sejauh mana materi kita bisa terima, bisa disimak di rumah dengan mengerjakan soal pada buku teks halaman 41. 41. Ada 2 nomor. Nomor pertama, tuliskan 2 contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Tuliskan pula manfaatnya dari kedua benda tersebut. Nomor 2, tuliskan 3 contoh aturan dalam bermain di rumah teman. Sudah ada tadi di dalam penjelasan Ibu Guru jawaban-jawaban dari soal tersebut. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Jangan lupa menulis dengan huruf tegak bersambung. Silakan membaca doanya sendiri di rumah setelah selesai mengerjakan tugas. Kiranya demikian pertemuan kita. Sampai jumpa di hari esok pada pembelajaran ketiga. Sekian dan selamat bekerja. Tetap jaga kesehatan.